Polda Babel akhirnya mengungkap kasus hilangnya 17 ventilator milik RSUD Provinsi Bangka Belitung. Rupanya belasan alat penunjang pernapasan tersebut dicuri dan dijual oleh 3 pegawai honorer rumah sakit. Adapun total ada 5 tersangka yang ditetapkan polisi dalam kasus ini, 2 diantaranya berperan sebagai penadah. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Bangka Pos, Adi Saputra. Selamat sore, Adi. Ya, selamat sore rekan Siska bersama kru yang ada di studio dan Tribunnews dimanapun berada. Saat ini saya berada di kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Saya akan melaporkan terkait pengungkapan kasus yang berhasil diungkap oleh jajaran Polda Bangka Belitung dalam ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bangka Belitung ya, di mana dalam hal ini tim Jatarnas Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan dan menangkap beserta 5 orang pelaku ya atau tersangka tindak pidana pencurian ventilator, di mana kelima orang tersangka ini memiliki peran dan peran masing-masingnya, di mana 3 orang ini merupakan pelaku tindak pidana pencurian, di mana kedua orang tersangka ini merupakan pegawai aktif di rumah sakit daerah Insinyur Soekarno dan 1 orang mantan pegawai dari Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Sementara dari kedua tersangka lainnya yaitu sebagai penada dan diamankan di daerah di luar Pulau Bangka. Nah, untuk tersangka pertama yang diamankan yaitu Jopis Tari, usia 29 tahun, di mana statusnya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ya di Rumah Sakit Insinyur Soekarno, di mana dia berperan sebagai teknisi di alat kesehatan. Dalam hal ini yang mengelola atau yang memperbaiki alat ventilator yang mereka curi. Kemudian tersangka kedua yaitu Firmansyah, usia 30 tahun, perannya sebagai statusnya sebagai sopir ambulan di Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Dan tersangka ketiga Riki Kurniawan ya. Riki Kurniawan ini sebagai tenaga honorer bagian di bidang farmasi, dan saat ini tersangka Riki ini ya, Kurniawan ini masih aktif sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit di Insinyur Soekarno. Nah, sementara untuk penada barang curian sendiri, tersangka yaitu Jerry Ardiles diamankan di Tangerang setelah pengembangan dan penangkapan terhadap 3 tersangka awalnya. 3 tersangka pertama yaitu dari pengembangan dan diamankan tersangka Asep Yanto dan di Tasikmalaya. Nah, dari pengungkapan kasus ini sendiri, Polda Bangka Belitung ini awalnya mendapatkan laporan dari pihak Direktur Rumah Sakit Insinyur Soekarno bahwa adanya tindak pidana pencurian ventilator sebanyak 17 unit. Nah, setelah laporan tersebut dilayangkan pada 3 Juli tahun 2025 kemarin. Nah, dari hasil pengembangan tersebut dan laporan tersebutlah pihak kepolisian ini berhasil mengamankan 5 orang tersangka ini. Nah, untuk barang bukti sendiri ini saat ini sudah diamankan sebanyak 8 unit ventilator ya, yang dengan tidak utuh, dan sampai saat ini pihak kepolisian dari Polda Bangka Belitung terus melakukan pengembangan dan penyidikan apakah ada tersangka lain ataupun barang bukti ventilator yang sampai saat ini belum diketahui, dan jumlahnya pun masih 8. Nah, dari hasil pengakuan pelaksana tugas Rumah Sakit Insinyur Soekarno sendiri mengatakan bahwa memang jumlah ventilator yang hilang sejak tahun 2023 lalu dan diketahui di tahun 2024 kemarin bahwa jumlahnya 17 unit dari jumlah seluruhnya 40 unit. Nah, sampai saat ini pihak kepolisian pun masih terus melakukan penyidikan dan penyidikan ya, dan di mana ke-5 tersangka ini dikenakan pasal berbeda. Untuk tersangka pencurian dikenakan pasal 363 yaitu dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Kemudian untuk penada sendiri 2 orang tersangka yaitu dikenakan pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Rekan Siska. Baik, Adi, tadi disebutkan bahwa pencurian dilakukan oleh pelaku sejak tahun 2023. Apakah hal ini tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak rumah sakit, Adi?
Ya, pihak rumah sakit tidak karena para pelaku ini melakukan aksinya itu berangsur-angsur, dan motif dari para pelaku ini saat melakukan aksinya, mereka membawa alat ventilator ini ke luar dengan alasan ingin diperbaiki. Namun setelah keluar dari rumah sakit, barang ini tidak dikembalikan lagi ke pihak rumah sakit, sehingga pihak rumah sakit pun mulai tidak curiga, dan ketika mulai mengetahui adanya kehilangan ventilator itu di tahun 2024, dan kemarin sempat adanya pergantian direktur dan sempat dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Bangka. Kemudian setelah dilakukan penyidikan, dan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani pun turun langsung untuk mengecek kebenaran apakah memang alat ventilator yang dimiliki oleh rumah sakit Insinyur Soekarno ini hilang, dan ternyata memang hilang sebanyak 17 unit, sehingga Gubernur Bangka Belitung memerintahkan Direktur Rumah Sakit Insinyur Soekarno untuk melaporkan kejadian ini, dan dari laporan itulah anggota berhasil mengamankan 5 orang tersangka ini, rekan Siska. Baik, Adi, pelaku melakukan pencurian terhadap 17 ventilator dan dilakukan secara bertahap dengan modus melakukan perbaikan. Lalu apa motif yang melatar belakangi aksi pencurian tersebut, Adi? Ya, mereka ini ingin menguasai ini, dan uang hasil pencurian itu digunakan untuk kebutuhan sehari, dan jumlahnya pun disampaikan oleh Dirkrimum Polda Bangka Belitung. Dalam hal ini Kombes Pol M. Ripai Arfan mengatakan bahwa hasil uang ini mencapai puluhan juta dan mengakibatkan kerugian kurang lebih 3,4 miliar atas kejadian pencurian ini sendiri, rekan Siska. Baik, Adi, selain motif ekonomi, apakah ada motif lain yang melatar belakangi pelaku melakukan aksi pencurian seperti misalnya judi atau lain sebagainya, Adi? Ya, sampai saat ini pihak Polda Bangka Belitung masih terus mendalami ya apa motif mereka, ataupun namun mereka ini menguasai, motifnya ingin menguasai, dan uang hasil mencuri ventilator ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan jumlahnya pun masih didalami terus-menerus, rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Bangka Pos Adi Saputra. Selamat bertugas kembali. Proses yang hilang itu mulai dari bulan Maret, kalau lebihnya nggak dilakukan. Oh, tapi dilakukan. Ini alat-alatnya, bukannya? Ini bagian-bagiannya. Oh, pecahan sini. Polisi menangkap 5 pelaku pencurian 17 ventilator milik RSUD Provinsi Bangka Belitung seharga 15 miliar rupiah. Sebanyak 3 diantaranya merupakan pegawai honorer rumah sakit tersebut. Mereka nekat melakukan pencurian secara bertahap sejak 2023 silam dan menjualnya melalui media sosial Facebook. Direskrimum Polda Babel Kombes Pol Rifai Arfan dalam keterangan pers pada Selasa 22 Juli mengungkapkan, modus yang digunakan pelaku adalah memperbaiki ventilator yang rusak. Tersangka membawa ventilator-ventilator tersebut menggunakan mobil ambulans saat malam hari. Hal tersebut dilakukan karena pelaku menilai tak banyak orang di rumah sakit dan petugas jaga tak curiga dengan hilir mudik orang dalam. Pelaku pencurian dan pelaku penada ventilator tidak bertemu saat proses transaksi karena melalui jasa pengiriman. Rifai mengatakan para tersangka menjual ventilator tersebut dengan harga murah. Berdasarkan keterangan tersangka, mereka menjual pada kisaran 10 juta hingga 25 juta rupiah. Dari seluruh barang bukti yang dilaporkan ke Polda Babel, beberapa diantaranya masih dalam proses pencarian. Dari 17 ventilator yang dicuri, sebanyak 9 diantaranya belum ditemukan. Dari 1 orang, akhirnya dari keterangan yang bersangkutan dibantu oleh 2 orang. Di antaranya termasuk ada supir mobil ambulans, termasuk juga dengan pegawai PHL di rumah sakit tersebut. Secara keseluruhan mereka semuanya statusnya adalah PHL rumah sakit. Namun pada saat kasus ini terungkap, ada yang sudah keluar, sudah resign, ada yang masih bekerja. Ada 1 orang yang sudah resign, 2-nya masih berstatus PHL. Kalau dirinci lagi, 1-nya masih P3K. Dari ketiga tersangka inilah makanya kita dapat mengungkap kejahatan ini, bahwa ternyata barang-barang itu betul-betul hilang dan diambil oleh mereka dan dijual. Kita telusuri setelah dijual, ternyata mereka menjualnya di platform online.
Jadi melalui media salah satunya adalah Facebook. Ya. Nah dari situ kita telusuri, mereka kirim barang-barang itu secara online juga melalui kurir atau pengiriman jasa kepada orang-orang yang membeli barang tersebut. Secara keseluruhan mereka membelinya rata-rata di bawah harga. Jadi kalau misalnya harga di pasaran atau kita istilahkan harga di pasar gelap itu sekitar 50 juta, mereka belinya separuh, 25 juta gitu. Dari hasil keterangan mereka, ada yang mereka jual 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 25 juta. Itu rata-rata si pelaku menjual kepada si penada atau 480. Nah mereka transaksinya tidak ketemu, hanya transaksi online. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah itu yang kita telusuri, dan dari situ kita berhasil mengamankan 2 orang yang membeli alat-alat tersebut yang jumlahnya berkisar 17 unit itu sesuai dengan data yang kami himpun dari rumah sakit. Nah dari situ berdasarkan keterangan dari 2 penada yang kami tangkap berada di wilayah, satunya di Bekasi, satunya lagi ada di Tasik, di daerah Tasik. Nah tim bergerak terus, akhirnya bisa mendapatkan barang-barang yang belum terjual. Jadi ini barang-barang yang sudah dijual kepada 480, masih ada berada di 480 ini yang bisa kami sita. Selebihnya lagi yang sudah dijual ke pihak lain lagi atau pihak ketiga lah kita istilahkan, masih kita telusuri. Karena alasan pelaku ada yang sudah lupa transaksinya siapa yang beli karena ini sifatnya online. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.